Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Yunche menelan seteguk air liur dengan paksa. Jika bukan karena kualitas psikologis dan fisiknya yang luar biasa, dia mengira hidungnya pasti sudah mengeluarkan darah. Dia mengulurkan tangan kanannya, dan menggoyangkan pergelangan tangannya seolah-olah dia sedang mengejang. Karena ini masalahnya, jika kakak senior memaksa, maka saya akan mulai. Feng Hanyu menutup matanya rapat-rapat, seolah jika dia tidak melihatnya berarti dia tidak akan bisa melihatnya. Bibirnya semakin terkatup rapat, tidak mau mengucapkan sepatah kata pun. Penampilannya dengan jelas menandakan, kamu tidak dapat berbicara denganku. Kulit halus dan cerah di hadapannya sungguh indah tak tertandingi. Ada sepasang puncak gunung seputih salju yang sangat indah yang bahkan lebih sempurna hingga ekstrim, seperti sepasang bulan terang tanpa cacat yang bertengger di dada. Di antara mereka, ada jurang seputih salju yang sangat menawan. Melihat ekspresi Feng Hanyu, Yunche mulai berpikir bahwa keceriaannya kali ini sedikit berlebihan, namun keindahan mutlak dari pemandangan ini telah muncul di depan matanya. Pikirannya benar-benar tertarik dalam sekejap, dan matanya mengapresiasi pemandangan dengan cemerlang saat telapak tangannya maju ke depan, perlahan menggenggam payudara kanannya. Feng Hanyu mengeluarkan erangan yang mirip dengan hewan kecil yang terluka. Matanya terpejam semakin kaku, dan bulu matanya mulai bergetar hebat. Yunche tidak berbicara, karena berbicara sekarang benar-benar akan merusak pemandangan indah, dan mungkin akan membuat Feng Hanyu takut hingga menjauh. Ekspresinya serius dan terkonsentrasi saat tangan kanannya mulai memijat secara perlahan, jangkauan dan kekuatan juga meningkat secara bertahap hingga sepasang lemak bersalju itu terus-menerus diremas menjadi berbagai bentuk. Kemudian, kelima jarinya tenggelam dalam-dalam, seolah-olah jatuh ke dalam yogurt yang lembut dan lembut. Sensasi sentuhan yang menyebar, serta dampak visual dan spiritualnya, menyebabkan seluruh saraf di tubuhnya menjadi lemas. Suara rintihan keluar dari bibirnya yang tertutup rapat tanpa henti, dan pada wajah cantik seperti salju itu, warna merah jambu yang semakin kuat mulai terlihat. Tanpa disadari, matanya yang tertutup rapat terbuka dengan tenang, ekspresi matanya menunjukkan kepanikan, kebingungan, serta rasa bingung yang semakin dalam. Bagi Feng Hanyu, waktu 3 menit terasa seperti waktu 3 tahun yang panjang. Akhirnya, setelah denyutan yang muncul dari pembuluh darahnya yang dalam, pintu masuk Jadepul terbuka sepenuhnya. Saat semua pintu masuk yang dalam di tubuhnya terbuka, energi yang dalam di dalam tubuhnya tiba-tiba tampak telah tiba di dunia yang benar-benar baru dan secara otomatis bersirkulasi dan berputar dengan penuh semangat. Dia sendiri juga merasakan perubahan kualitatif pada pembuluh darahnya yang dalam karena perubahan pada pintu masuk yang mendalam ini. Kakak senior, tidak apa-apa sekarang. Yunche mencatat waktu dengan cermat. Hanya sampai detik terakhir dari 3 menit dia akhirnya dengan enggan memindahkan tangan jahatnya menjauh dari area terlarang suci milik peri itu. Di dalam telapak tangannya, mengalir aroma lembut seorang wanita muda. Praktis seperti sambaran petir, Feng Hanyu menarik pakaian salju ke dadanya dan berbalik dalam sekejap. Dalam sekejap mata, dia mengenakan pakaian itu dengan terburu-buru. Dia berbalik, wajahnya semerah cahaya matahari terbenam di cakrawala. Kamu tidak boleh membicarakan masalah ini, jika tidak, aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Ya. Saya pasti tidak akan membicarakan hal ini kepada siapapun. Kalau tidak, biarkan aku disambar petir sebanyak 5 kali. Yunche hanya bisa berjanji lagi. Feng Hanyu menatap tajam ke arah Yunche selama beberapa saat. Bibirnya bergerak beberapa kali, namun tidak bisa berkata apa-apa lagi, karena entah kenapa, setiap kali dia menatap mata Yunche, jantungnya akan mulai berdebar kencang. Dia awalnya mengira bahwa setelah tubuhnya dinodai seperti itu, dia akan merasa sangat marah,
sedih, atau bahkan menangis, tapi menghadapi pelaku utama, dia hanya merasakan sedikit saja. Sebaliknya, yang dia rasakan adalah perasaan aneh yang tak terlukiskan. Pipinya terbakar, jantungnya berdebar kencang, dan dia merasa sangat kacau. Dia hanya bisa membuang muka dengan tergesa-gesa dan tampak marah. Hanya sampai adik perempuannya Feng Hanshui melepas pakaiannya dan duduk di depan Yun Ce barulah dia diam-diam berbalik dan memperhatikan mereka berdua dalam diam. Pakaian bersalju itu menjuntai, memperlihatkan tubuh Feng Hanshui yang lembut dan cantik, yang seputih lemak domba. Rambutnya yang panjang dan halus tergerai di bahunya yang bersalju, kontras dengan kulit tubuhnya yang seperti batu giok yang begitu lembut dan lembut sehingga tidak ada yang bisa menahan diri untuk tidak menyentuhnya. Tubuh kedua saudara perempuan itu persis sama. Dari belakang, Yun Ce tidak dapat menemukan perbedaan sama sekali, dan pada saat yang sama, kondisi mereka yang muncul juga persis sama. Pintu masuk jadepulku juga sama dengan milik kakak perempuan. Mehm, kata Yun Ce, wajahnya penuh kesuraman. Sebelumnya, aku khawatir hanya tentang masalah ini. Karena kalian berdua adalah saudara kembar, penampilan kalian sama, dan di tubuhmu, 99% semuanya juga serupa, termasuk pembuluh darah yang dalam. Kultivasi kekuatan mendalam kedua kakak perempuan seharusnya sudah sinkron sejak awal, bukan? Itulah alasannya. Lalu, tentu saja, inilah yang saya khawatirkan sebelumnya. Pintu masuk jadepul kakak senior Hanshui, persis sama dengan pintu masuk kakak senior Hanyu. Bagaimana ini bisa terjadi? Pikiran Feng Hanshui tiba-tiba menjadi kosong. Mengenai kata-kata Yun Ce, apa yang dia pikirkan pertama kali bukanlah keraguan, karena dia dan saudara perempuannya benar-benar terlalu mirip, terutama tubuh mereka. Oleh karena itu, kesamaan dalam urat nadi mereka, menurut pengetahuan mereka, tampaknya merupakan hal biasa. Kak, apa yang harus aku lakukan? Kali ini, giliran Feng Hanshui yang dipenuhi rasa tidak berdaya. Tidak apa-apa. Feng Hanyu yang sebelumnya kebingungan kini memiliki ekspresi santai. Sebelumnya aku juga sangat gugup, tapi dia hanya menyentuhku sebentar, dan aku tidak merasa terlalu tidak enak badan. Setelah itu, saya memiliki vena spiritual Dewa Surgawi. Sekarang, saya dapat dengan jelas merasakan bahwa vena spiritual Dewa Surgawi sangat ajaib. Saya dapat merasakan bahwa kecepatan kultivasi saya di masa depan akan meningkat beberapa kali lipat. Sueksue tidak bisa membuang vena spiritual Dewa Surgawi hanya karena pintu masuk jadepul yang terakhir, jika tidak, akan sangat disayangkan. Benarkah? Baiklah. Feng Hanshui sangat gugup, tetapi dengan saudara perempuannya sebagai presiden, perasaan khawatirnya secara alami sedikit lebih ringan dibandingkan perasaan Feng Hanyu sebelumnya. Percaya saya, Feng Hanyu, yang sebelumnya menolak dengan putus asa dan praktis mengumpulkan seluruh tekadnya untuk membuat keputusan, kini dengan sukarela mendorong Feng Hanyu ke arah cakar jahat Yun Ce. Dia membalikkan tubuh Feng Hanshui, lalu tiba-tiba mengulurkan tangannya, dan melepas pakaian salju Feng Hanshui. Baiklah, kita bisa mulai sekarang. Setelah teriakan kaget Feng Hanshui, tubuh bagian atasnya yang seperti patung es dan potongan batu giok benar-benar terungkap di depan mata Yun Ce. Keduanya, kuncup bunga merah muda seperti permata dengan gugup, namun dengan genit bergerak di udara, kemudian, mereka digenggam erat di telapak tangan jahat Yun Ce. Aula ilahi ujung beku dibangun dari batu keras surgawi. Setelah pintu batu ditutup rapat, tempat ini akan menjadi tempat perlindungan yang sangat baik. Bahkan alam kaisar mendalam tingkat puncak tidak akan mampu menyebabkan kerusakan apapun padanya. Faktanya, bahkan tuan yang sangat kuat pun tidak akan mudah menghancurkan pintu dan masuk. Pada saat yang sama, kualitas kedap suara batu keras surgawi juga sangat bagus. Kalau tidak, jika ada orang yang melewati tempat ini saat ini,
mereka pasti akan mendengar suara rintihan yang tidak normal dan aneh dari seorang wanita muda. Setelah Yunce akhirnya menyelesaikan tugas jahatnya, beberapa garis merah tertinggal di bulan di dada Feng Hanshui. Sama seperti Feng Hanyu, dia bergegas mengenakan pakaiannya. Kemudian, pipinya memerah saat dia mengucapkan kata-kata yang hampir sama dengan Feng Hanyu. Anda tidak boleh membicarakan masalah ini kepada siapapun, tidak ada seorang pun sama sekali. Ya, saya pasti tidak akan membicarakan masalah ini kepada siapapun. Kalau tidak, biarkan aku disambar petir sebanyak 5 kali. Yunce berjanji untuk ketiga kalinya. Dia meletakkan telapak tangannya di ujung hidungnya, dan dengan lembut mengendus jejak aroma manis seorang wanita muda yang dikeluarkan. Kehidupannya di sini benar-benar menyenangkan. Sepertinya setelah aku kembali dari Divine Phoenix Empire, aku pasti akan tinggal di sini untuk sementara waktu. Benar juga. Satu-satunya tujuanku adalah mengembangkan seni ilahi ujung beku lagi. Setelah membuat janji ini, Yunce mulai terengah-engah, dan praktis berdiri tegak dari tanah sambil gemetar. Melihat tindakannya saat dia bangun, Feng Hanyu berseru dengan ringan, "Yunce, ada apa? Kamu tampak sangat lelah." Saat dia berbicara, kedua saudari itu tiba-tiba menyadari bahwa wajah Yunce berwarna putih pucat. Keringat juga bercucuran di keningnya. Bahkan ekspresi di matanya berkabut, seolah-olah perhatiannya benar-benar terganggu. Mereka juga secara bersamaan memikirkan malam dia membuka pintu masuk mendalam dari Murong Qiansui dan Jun Lianqi. Dia juga muncul seperti ini, dan kemudian segera diantar oleh Xia Qingyue untuk beristirahat. Benar, hari itu dia mengatakan bahwa membuka pintu masuk yang dalam menghabiskan banyak energi mentalnya. Tidak masalah. Yunce melambaikan tangannya, sambil memaksakan senyuman keluar dari wajah pucatnya. Hanya saja dalam beberapa hari terakhir ini, aku telah membantu kakak perempuan senior membuka pintu masuk mereka yang dalam, jadi aku agak terlalu lelah secara mental. Setelah istirahat sebentar, aku akan. Sebelum Yunce selesai berbicara, tubuhnya yang hendak berdiri tiba-tiba bergoyang, dan segera mencondongkan tubuh ke arah Feng Hangyue. Mengikuti seruan Feng Hanyu yang terkejut, Yunce jatuh ke tubuhnya dalam sekejap. Wajahnya kebetulan mendarat di dada lembutnya, dan aroma manis segera meresap ke hidungnya. Feng Hanyu menggunakan tubuhnya untuk menopang Yunce. Dia tidak mendorongnya, malah hatinya dipenuhi perasaan bersyukur dan menyesal, ternyata dia sampai selelah ini hanya untuk kita. Dia telah melakukan begitu banyak hal, namun kami curiga dia mencoba menindas kami. Jelas semuanya demi kepentingan terbaik kita. Dia menganugerahkan kepada kami vena spiritual Dewa Surgawi, namun kami berteriak dan membentaknya sepanjang waktu, dan bahkan mengancamnya untuk tidak membicarakan apa yang terjadi hari ini di tempat lain. Ini sungguh tidak pantas. Melihat penampilan Yunce yang lemah, kedua kakak beradik itu sangat menyesal hingga ingin menangis. Meskipun Yunce dengan kaku menekan dada Feng Hanyu, mereka tidak tega memindahkannya. Sama seperti ini, mereka membiarkan dia mengambil keuntungan dari mereka sekali lagi, dan bahkan berkata dengan cemas, "Yunce, kamu baik-baik saja. Bagaimana kalau kami membawamu ke Snow Chongealing Hall? Embun yang membeku di aula pembekuan salju pasti akan memungkinkan Anda pulih dengan cepat." Tidak perlu. Saya berterima kasih kepada kakak-kakak senior atas perhatian Anda bisa merasa tenang. Pikiranku hanya sedikit lelah, tidak terlalu banyak bekerja. Tidak akan ada kerusakan apapun, aku akan baik-baik saja jika kamu membiarkanku beristirahat di sini dengan tenang untuk sementara waktu. Kakak beradik Sue Yue dengan hati-hati menempatkan Yunce ke tanah. Feng Hanshui berkata dengan wajah penuh kekhawatiran, "Kalau begitu kamu harus istirahat dengan hati-hati, kami tidak akan mengganggumu lagi di sini, apakah kamu akan baik-baik saja sendirian?"
Jangan khawatir. Saya seorang laki-laki, masalah kecil ini tidak banyak. Kalian berdua kakak perempuan senior baru saja memperoleh vena spiritual Dewa Surgawi, dan memerlukan waktu untuk menenangkan energi kalian yang dalam, jadi, jangan khawatirkan aku. Kata Yunce sambil tersenyum tipis. Kalau begitu kita berangkat sekarang. Besok, kami akan datang mengunjungimu. Juga, wanita muda itu menggigit bibirnya yang seperti ceri, dan berkata dengan malu-malu, masalah hari ini, kamu benar-benar tidak boleh membicarakannya di tempat lain. Kedua saudara perempuan itu, tidak menyadari bahwa mereka telah dimanfaatkan, berjalan berdampingan. Ketika mereka pergi, mereka masih mengkhawatirkan Yunce. Setelah mereka pergi, pintu batu menutup secara otomatis, dan Yunce melompat dari tanah seperti ikan mas. Kemudian, dia menepuk-nepuk debu yang tidak ada di pantatnya, dan mulai tersenyum puas. Tempat ini memang surga bagi manusia. Semua orang bilang wanita di Frozen Cloud Asgard semuanya menyendiri, terpencil, dan tidak bisa didekati, tapi dari sudut pandang lain, justru karena itulah mereka sangat mudah ditangkap. Setelah membisikkan ini dengan puas, Yunce mengangkat kepalanya, dan terus memahami Frozen and Divine Arts sesuai dengan tulisan yang bersinar saat menggunakan Frozen Cloud Arts pada Heavenly Femstone. Frozen and adalah seni mendalam atribut es, sedangkan api Phoenix adalah seni mendalam atribut api, dan pada saat yang sama garis keturunan mendukung seni yang mendalam. Di antara para praktisi yang berjumlah sebanyak bintang, bukan berarti tidak ada orang yang mengembangkan seni mendalam dengan dua atribut, atau bahkan lebih banyak atribut. Namun prasyaratnya adalah kedua sifat tersebut harus saling melengkapi dan melahirkan satu sama lain, seperti angin dan api, air dan petir. Meskipun melakukan hal itu akan memecah konsentrasi seseorang dan bahkan merupakan suatu jenis tabu dalam hal yang mendalam. Jika seseorang benar-benar sangat berbakat dan dapat mengembangkan kedua atribut seni yang mendalam hingga batasnya, maka mereka pasti akan memiliki kemampuan yang sangat hebat, keuntungan dibandingkan mereka yang memiliki peringkat yang sama. Tapi untuk secara bersamaan mengembangkan seni api dan air yang mendalam, yang penindasannya terhadap satu sama lain adalah yang paling sengit, setidaknya, belum pernah terjadi sebelumnya di benua langit yang mendalam. Selain orang idiot, sama sekali tidak akan pernah ada orang yang berjalan gila-gilaan di jalan ini juga. Mungkin ada banyak jenis seni yang mendalam, tetapi hanya ada satu urat yang mendalam. Ketika dua atribut yang saling menjijikkan diaktifkan pada saat yang sama, mereka pasti akan mulai menolak dan mengimbangi satu sama lain. Bukan saja tidak ada manfaatnya sama sekali, tapi justru akan menyebabkan kekuatan kedua atribut tersebut melemah secara signifikan. Jika parah, maka akan menyebabkan energi yang dalam menimbulkan kekacauan besar, dan bahkan merusak pembuluh darah yang dalam. Ketika Yunce memperoleh seni awan beku dari Chu Yue-chan, Yunce masih belum memiliki atribut air benih dewa jahat pada saat itu, waktu, menyebabkan energi dalam atribut es yang tiba-tiba mengalir ke dalam tubuhnya bertentangan dengan energi dalam Phoenix, yang membuat energi dalam di seluruh tubuhnya kacau, membuatnya tidak sadarkan diri. Beruntung Primordial Azure Dragon menggunakan kekuatannya untuk mengunci sementara energi mendalam atribut es miliknya. Setelah itu, sebelum dia mendapatkan atribut air benih dewa jahat, Yunce juga belum pernah menggunakan Frozen Cloud Arts. Mengolah seni mendalam dari dua atribut air dan api yang berbeda pada saat yang sama, bagi orang biasa, adalah tindakan terbelakang dalam mengerahkan upaya untuk hasil yang tidak diinginkan, yang malah berpeluang melukai pembuluh darah dalam seseorang. Tapi bagi Yunce yang memiliki dua benih dewa jahat air dan api, selain membagi waktu dan energi, keadaan seperti melukai pembuluh darah yang dalam tidak akan terjadi lagi. 7 hari kemudian, tahap keempat Frozen and Divine Arts Yunce akhirnya mencapai kesempurnaan.
Jika leluhur Frozen Cloudmu Bingyun masih hidup, dia pasti akan sangat terkejut dengan kecepatan seperti itu. Karena saat itu, dibutuhkan waktu 2 tahun penuh untuk tahap keempat Frozen End miliknya untuk mencapai kesempurnaan. Yunce mengangkat tangan kirinya, dan di dalam telapak tangannya, pohon ujung beku yang indah dan indah dengan cepat tumbuh. Pohon ujung beku ini kecil, namun energi dinginnya membuat seluruh aula surga ujung beku terasa sangat dingin. Pohon ujung beku yang awalnya dia bekukan berwarna putih, tapi sekarang, semua cabang dan daun di atasnya tampak jernih dan tanpa cacat, seluruh pohon ujung beku hampir seluruhnya transparan. Adapun tahap kelima, ranah Frozen and Illusory Aurora, setidaknya membutuhkan kekuatan mendalam dari alam mendalam langit untuk dikembangkan. Meskipun Yunce tidak bisa mengolahnya, waktu beberapa bulan ke depan akan cukup baginya untuk benar-benar memahami semua formula mendalam Frozen End, dan menanamkannya dalam pikirannya. Ketika kekuatannya cukup tinggi, dia kemudian bisa berkultivasi dan melakukan terobosan tepat waktu, dan tidak perlu selalu tinggal di dalam Frozen and Divine Hall ini. Menatap pohon ujung beku di telapak tangannya yang memantulkan aliran cahaya dingin, Yunce terdiam untuk waktu yang lama, lalu perlahan-lahan mengulurkan tangan kanannya. Di atas telapak tangannya, api Phoenix berwarna merah menyala, melepaskan gelombang panas yang menyengat. Seketika, rasa dingin di Frozen and Divine Hall dengan cepat memudar. Yunce membagi perhatiannya, sekaligus mengendalikan atribut air dan api benih dewa jahat. Di bawah campur tangan dua benih dewa jahat, urat nadi Yunce segera terbagi menjadi dua dunia yang sama sekali berbeda. Separuh berfluktuasi dengan energi api yang dalam, dan separuh lagi berfluktuasi dengan energi air yang dalam. Tubuh Yunce juga menjadi setengah dingin dan setengah panas terik. Jika bukan karena keberadaan dua benih dewa jahat itu, Yunce yang mempertahankan keadaan menyulap es dan api secara bersamaan untuk waktu yang lama pasti akan mendorong energinya yang dalam ke dalam kekacauan, karena pembuluh darah dan tubuhnya yang dalam juga kemungkinan besar akan terluka, dan mungkin dia bahkan akan mengalami psikosis. Yunce mempertahankan keadaan ini untuk waktu yang lama dengan ekspresi tetap, tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Jasmine, yang telah tidur di ranjang sepanjang hari, membuka matanya, dan hal pertama yang dilihatnya adalah sikap Yunce yang seperti ini. Dia mengangkat alisnya, dan berkata, apa maksudnya melakukan ini? Kekuatan energi yang dalam bersifat tetap, menyalurkan dua jenis energi yang dalam secara bersamaan seperti ini, pasti akan menyebabkan kekuatan tersebut tersebar. Bahkan keduanya jika dijumlahkan paling banyak akan sama dengan kekuatan energi dalam yang tunggal, dan juga akan disertai dengan habisnya kekuatan mental. Selain itu, es dan api saling menekan. Saat bertarung melawan musuh, orang yang takut api biasanya tidak akan takut pada es, dan orang yang takut es umumnya tidak takut pada api. Jika kamu ingin menggunakan setengah es dan setengah api saat bertarung, selain membuat dirimu lebih cepat lelah, tidak ada gunanya sama sekali. Setelah Jasmine selesai berbicara, Yunce sebenarnya tidak menjawab untuk waktu yang lama. Meskipun matanya terbuka, tatapannya benar-benar tidak fokus, dan raut wajahnya tidak pernah berubah dari awal hingga akhir, seluruh tubuhnya seperti mumi. Baru sekarang Jasmine menyadari bahwa Yunce tampaknya telah memasuki semacam pemahaman misterius, dan dia tidak lagi berbicara, dan pada saat itulah dia tiba-tiba merasakan denyutan aneh dari kedalaman pembuluh darah Yunce. Dia secara aneh memindai dengan energi spiritualnya, lalu secara mengejutkan menemukan bahwa dua dunia es dan api di pembuluh darahnya yang dalam saat ini bergetar dan melengkung, mereka perlahan-lahan mendekat satu sama lain, lalu mencoba untuk menyatu. Pohon ujung beku di tangan Yunce mulai bergetar, dan api Phoenix juga mulai bergoyang hebat. Jasmine menatap kosong sejenak, lalu menyadari apa yang ingin dilakukan Yunce segera. Alisnya berkerut,
Saat dia menegur dengan suara nyaring, "Yunce, apa yang kamu lakukan? Berhenti sekarang." Saat suara Jasmine jatuh, tubuh Yunce bergetar hebat dan wajahnya langsung menjadi pucat pasi. Ujung beku dan api Phoenix di kedua tangannya langsung menghilang bersamaan, saat panah darah menyembur keluar dari mulutnya. Seluruh tubuhnya juga berlutut ke lantai sekaligus. Sambil menghela napas panjang, wajahnya yang pucat dan mengerikan tidak memiliki semburat darah pun untuk waktu yang lama. "Apakah Anda tidak waras?" Jasmine berkata dengan suara tegas, "Kamu sebenarnya mencoba mengintegrasikan Frozen End dan Phoenix Flames bersama-sama melalui kekuatan Evil God Seed. Energi yang sepenuhnya bertentangan ini hanya dapat menolak dan meniadakan satu sama lain, dan tidak akan pernah memiliki kemungkinan untuk menyatu. Saling menekan, melengkapi satu sama lain, melahirkan satu sama lain. Ini adalah hukum alam paling dasar dari kekacauan primordial. Melakukan hal ini, hanyalah mencoba menentang hukum alam, menentang jalan surga. Bagaimana mungkin itu bisa berhasil?" Meridian di seluruh tubuh Yunce mengejang, energinya yang dalam tersebar ke segala arah. Hanya dengan menggunakan beberapa puluh napas waktu, dia akhirnya berhasil menekan energinya yang sangat dalam. Dia menghela nafas berat, namun tidak mengakui kesalahannya dengan rasa bersalah karena ceramah Jasmine. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya dan berbicara dengan suara rendah. "Jika aku hanya menjalani satu kehidupan, maka aku akan sepenuhnya mempercayai kata-kata ini, sedemikian rupa sehingga aku tidak akan memikirkan hal yang tidak masuk akal tentang menggabungkan dua jenis kekuatan bersama. Namun sekarang, saya mulai semakin yakin, bahwa tidak ada sesuatu pun yang mustahil di dunia ini. Mati, namun dapat terlahir kembali, waktu, dapat dilintasi arusnya, sebab dan akibat dapat dirusak, dan bahkan reinkarnasi dapat disilangkan, di dunia ini, apalagi yang tidak mungkin. Kehidupan dan kematian, waktu, sebab dan akibat, reinkarnasi, yang manakah di antara berikut ini yang bukan merupakan jalan surga yang paling mendasar, hukum alam yang paling mendasar? Tapi, semuanya telah dikembalikan. Apalagi hal itu jelas dan nyata terjadi pada tubuh saya. Kalau begitu, mengapa hukum alam es dan api tidak bisa ditentang? 7 harta karun surgawi yang besar memiliki kekuatan yang menentang surga. Itu juga satu-satunya hal di dunia ini yang dapat bertentangan dengan jalan surga. Adapun dewa sejati kuno, beberapa juga dapat membalikkan jalan dan hukum surga sampai batas tertentu. Tapi dewa sejati sudah tidak ada lagi, dan Anda, hanyalah manusia fana di dunia yang lebih rendah. Kamu selalu memiliki hati yang lebih tinggi dari surga, tetapi keinginan untuk menentang jalan surga dengan kekuatanmu saat ini, hanyalah angan-angan. Kata Jasmine acuh tak acuh. Ini tidak seburuk yang kamu katakan. Yunce duduk di pantatnya dan menyeka bekas darah di sudut bibirnya, ungkapan menentang jalan surga ini, sungguh terlalu menakutkan, dan aku tidak akan berpikir untuk melakukan sesuatu pada tingkat seperti itu. Pikiran dan dorongan untuk menggabungkan Frozen End dan Phoenix Flames bersama-sama, bukan berasal dariku, tapi dari urat nadiku yang dalam. Pembuluh darah yang dalam. Benar, Yunce mengangguk, dan mengangkat kedua tangannya, saat aku secara bersamaan membekukan Frozen End dan menyalakan api Phoenix, dorongan untuk menggabungkan energi mereka tiba-tiba muncul di kepalaku. Namun, saya sangat yakin bahwa dorongan yang muncul tiba-tiba ini tidak datang dari kesadaran saya, melainkan datang dari semacam kesadaran khusus di dalam pembuluh darah yang dalam. Pada awalnya, ketika saya menerima atribut api benih dewa jahat, warna pembuluh darah yang dalam berubah merah. Ketika saya menerima benih dewa jahat atribut air, benih dari dua atribut ini sebenarnya tidak saling tolak-menolak, dan malah menyatu, mengubah urat nadi menjadi warna merah dan biru bergantian, dan bukan merupakan keberadaan yang jelas berbeda. Karena itu, aku tiba-tiba berpikir sekarang,
Mungkin dewa jahat saat itu sudah bisa memadukan kekuatan air dan api, dan karena itu meninggalkan jejak semacam ini di dalam pembuluh darah yang dalam. Dan hanya sebagai akibatnya, denyutan yang tak terduga ini terjadi ketika aku secara bersamaan membekukan Frozen End dan menyalakan api Phoenix, atau bisa dikatakan, itu adalah sebuah petunjuk. Saya yakin itulah yang terjadi. Dewa jahat menggunakan jahat untuk sebuah nama, dan kejahatan saling bertentangan dengan adil. Jadi karena dia disebut dewa jahat, maka gaya perilakunya secara alami tidak mau mengikuti jalan surga, dan akan menjadi hukum bagi dirinya sendiri. Dia memiliki kekuatan unsur paling ekstrim, dan benih dewa jahat adalah buktinya. Maka perpaduan air dan api, tentu bukan hal yang mustahil terjadi pada dirinya. Sekarang, aku telah mewarisi urat nadi dewa jahat, dan juga memiliki benih dewa jahat yang dia tinggalkan, apapun yang bisa dia lakukan, mungkin, aku juga bisa mencapainya. Tapi jangan khawatir, aku juga hanya mencoba sedikit. Sejujurnya, saya juga merasa kemungkinan untuk sukses hampir tidak ada. Tetapi jika saya tidak mencobanya sedikit, saya juga tidak akan merasa berdamai. Bagaimanapun, ini adalah urat nadi dewa jahat dan benih dewa jahat. Jika saya tidak berhasil setelah mencoba, saya akan berhenti secara alami. Lupakan saja, lakukan apapun yang kamu mau. Bukan berarti kamu belum melakukan hal-hal yang lebih kebal terhadap alasan. Jasmine berkata dalam suasana hati yang buruk, lalu tidak lagi mempedulikannya. Waktu di dalam Frozen Cloud Asgard berlalu dengan sangat cepat. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Yunche menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam Frozen and Divine Hall, namun juga sering berjalan-jalan di dalam Frozen Cloud Asgard, dan dengan sangat cepat terbiasa dengan setiap rumput dan semak di sini, dan bahkan lebih atau kurang menghafal setiap bongkahan batu giok berukuran layak, membentuk. Sebagai spesies langka sepanjang 1000 tahun Frozen Cloud Asgard, kemanapun Yunche berjalan, dia secara alami membangkitkan perhatian para murid Frozen Cloud. Semua tatapan itu memiliki 30% penasaran, 30% penyelidikan, dan 40% kehati-hatian. Di sini, dia benar-benar sama dengan satu-satunya laki-laki di negara yang dipenuhi perempuan. Perasaan itu tidak lagi menggetarkan. Pada saat yang sama, Gong Yuxian selalu mengabulkan apapun yang diminta Yunche. Perlakuannya tampaknya tidak kalah dengan Xia Qingyue, dia diberi kebebasan penuh, dan tidak pernah dibatasi dengan cara apapun. Dan sekarang, hanya kurang dari sebulan dari turnamen pemeringkatan 7 negara yang mendalam. Ini akan menjadi turnamen pemeringkatan 7 negara hanya dalam 1 bulan. Perjalanan menuju Divine Phoenix Empire masih jauh, dan ini memang saatnya untuk mulai bersiap. 4 jam sebelumnya, Kaisar Chang Wanhe telah mengirimkan suara sejauh 50.000 km, memberitahuku untuk mengingatkan Yunche tentang hal itu. Gong Yuxian berbalik dan melihat ke arah Xia Qingyue, jika tidak ada keluhan dengan Divine Phoenix Empire, perjalanan ini hanya akan menjadi turnamen ranking yang sederhana. Namun ini, bagi Yunche, adalah bencana yang tidak dapat diprediksi, membuat seseorang merasa khawatir. Qingyue, di mana Yunche sekarang? Sepertinya aku sudah lama tidak melihatnya. Nyonya, dia belum keluar dari Frozen and Divine Hall selama 7 hari. Murid takut dia mungkin berada dalam kondisi pemahaman, dan tidak berani mengganggunya. Jawab Xia Tiyue, 7 hari. Wajah Gong Yuxian menunjukkan keterkejutan, apakah dia biasanya tinggal di dalam untuk waktu yang lama sebelumnya. Sebelumnya, dia paling lama hanya tinggal selama 2 hari penuh. Ini sebenarnya pertama kalinya dia belum keluar dalam 7 hari. Gong Yuxian menundukkan kepalanya sambil bergumam, lalu berkata, lihatlah dia. Akan lebih baik jika dia segera datang menemuiku. Ya,